Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi rekan-rekan. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dengan judul Alternatif Penanganan Kecemasan Remaja Melalui Terapi Audio Sensorik. Jadi untuk penelitian kami ini tergolong dalam resiliensi dan regulasi emosi serta penelitian atau riset sederhana. Next. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rahma Wulandingrum, yang kedua ada Rambu Azhara Keisha Amaya, yang ketiga ada Rizka Yuni Pramudita, yang keempat ada saya sendiri Arif Caksono, yang kelima ada Zahra Fatma Loisa Al-Ghazali, yang keenam ada Gilang Dwi Permana, dan yang terakhir ada Salsabila Amanda Putri. Untuk selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Gilang. Oke, latar belakang di sini menjelaskan saat ini hampir seluruh negara di dunia masih menghadapi pandemi COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Pandemi yang terjadi secara tiba-tiba dengan penyebaran yang sangat cepat memaksa masyarakat untuk siap dalam menghadapi pandemi secara fisik ataupun psikis. Dilihat dari segi psikologis, banyak masyarakat yang mengalami kecemasan atau anxiety dalam menghadapi pandemi. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa angka kecemasan yang dialami oleh masyarakat mengalami peningkatan sebanyak 6,8% selama pandemi COVID-19. Masalah kecemasan yang telah menjadi permasalahan secara global membuat munculnya inovasi-inovasi baru yang diharapkan dalam meminimalisir kecemasan atau anxiety, khususnya bagi remaja. Inovasi yang dilakukan, salah satunya terapi sensorik. Terapi sensorik dilakukan dengan menggunakan suatu barang dapat memungkinkan remaja untuk mengelola masalah sensorik, kecemasan, dan tantangan perhatian. Selain terapi sensorik, terdapat terapi audiotorik yang dinilai dapat meminimalisir kecemasan atau anxiety. Terapi audiotorik dilakukan dengan memberikan stimulasi melalui suara, di mana suara tersebut akan masuk ke dalam pikiran seseorang. Suara atau musik yang lembut dapat mengurangi stres, persepsi, nyeri, cemas, dan perasaan terisolasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kelompok kami berinisiatif untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian atau riset secara sederhana, dengan membuat suatu produk yang dinamakan Octopus Mood, yang mengkombinasikan terapi audiotorik dan terapi sensorik dalam mengurangi kecemasan yang dialami remaja. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah bentuk audio sensorik yang dapat digunakan dalam menjaga kestabilan emosi penderita gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, bagaimanakah efektivitas produk audio sensorik yang dihasilkan dalam upaya menjaga kestabilan emosi dan mencegah terjadinya gangguan mental yang lebih parah. Dan yang terakhir ada bagaimanakah produk audio sensorik dalam upaya menjaga kestabilan emosi gangguan kesehatan mental. Untuk selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bentuk audio sensorik yang dapat digunakan dalam menjaga kestabilan emosi penderita gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, ada untuk mengetahui efektivitas produk audio sensorik yang dihasilkan dalam upaya menjaga kestabilan emosi dan mencegah terjadinya gangguan mental yang lebih parah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keunikan produk sensorik dalam upaya menjaga kestabilan emosi penderita gangguan kesehatan mental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai upaya dalam menambah wawasan tentang kesehatan mental. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Dan yang ketiga, sebagai gambaran dalam mengurangi kecemasan atau emosi bagi remaja Indonesia. Yang keempat, sebagai riset tentang kesehatan mental remaja yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana penyelesaian masalah kesehatan mental dengan solusi yang telah teruji dengan riset dari beberapa narasumber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab kedua, landasan teori. Pengertian kesehatan mental.
Kesehatan mental merupakan kondisi individu yang memungkinkan untuk berkembangnya aspek perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial sehingga muncul keharmonisan dalam hidup. Selanjutnya, pengertian dari gangguan mental merupakan gangguan perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk gejala dan bisa menimbulkan penderitaan maupun hambatan pada suatu fungsi organ sebagai manusia. Kemudian penyebab dari gangguan mental yang pertama genetik melalui faktor keturunan, yang kedua biologis melalui cedera otak, traumatik, dan epilepsi, yang ketiga psikologis melalui traumatik yang signifikan, yang keempat paparan lingkungan melalui alkohol dan obat-obatan, dan yang terakhir sosial melalui kematian, kehilangan, ataupun kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikut ini adalah jenis dan gejalanya. Yang pertama, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, serta gangguan kecemasan menyeluruh. Gejala dari gangguan panik dapat berupa berkeringat, berdebar-debar, nyeri dada, ketakutan, gemetar, serta merasa tidak berdaya. Yang kedua, stres. Gejala stres dapat dibagi menjadi stres akut dan kronis. Stres akut dapat terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah untuk ditangani. Sementara itu, stres kronis dapat terjadi dalam jangka waktu lebih panjang, yang jika tidak ditangani dengan segera dapat menimbulkan masalah mental. Yang ketiga, gangguan makan. Gejala dari penderita gangguan makan ini mempunyai beberapa jenis gangguannya, yaitu bulimia nervosa, merupakan gangguan yang membuat penderita mengkonsumsi makan secara berlebihan dan membuang makanannya secara tidak sehat. Anoreksia nervosa merupakan gangguan yang ditandai dengan berat badan yang rendah dan biasanya penderita mempunyai rasa takut jika berat badan naik. Yang keempat ada post-traumatic stress disorder. Gejala penderita yang mengalami gangguan ini berupa ingatan pada peristiwa traumatis, kecenderungan untuk mengelak, pemikiran dan perasaan negatif, serta perubahan perilaku dan emosi. Yang kelima ada obsessive compulsive disorder. Gejala yang dialami penderita bisa berupa pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menangani dari gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada self-talk. Self-talk merupakan salah satu metode penanganan yang termasuk dalam kategori terapi kognitif. Self-talk adalah suatu dialog yang sifatnya individual terhadap dirinya sendiri, di mana orang tersebut akan menafsirkan perasaan dan persepsinya, kemudian mengatur dan mengubah keyakinannya, serta memberikan instruksi dan penguatan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada support group. Support group sendiri metode ini pada dasarnya mempertemukan para pengidap kesehatan mental yang sejenis seperti stres, depresi, dan yang lainnya untuk saling berbagi pengalaman. Hal ini akan menimbulkan satu situasi di mana mereka, para pengidap, merasa tidak sendirian dan memiliki teman seperjuangan atau rasa sepenanggungan, sehingga dalam proses pemulihan gangguan kesehatan mental akan timbul semangat yang lebih dari para pengidap. Selanjutnya ada stimulasi otak. Stimulasi otak ini berupa terapi elektrokonvulsif, yaitu dengan cara memberikan kejut listrik dalam besaran tertentu terhadap tubuh pasien. Namun sebelum itu pasien diberikan obat bius terlebih dahulu. Metode ini termasuk metode ekstrim, jadi harus didampingi oleh ahli. Kemudian selanjutnya ada pemberian obat-obatan. Salah satu penyakit atau gangguan kesehatan mental yaitu skizofrenia dapat diatasi dengan pemberian obat antipsikotik. Antipsikotik sendiri merupakan suatu terapi obat-obatan utama yang terbukti efektif dalam mengobati penyakit atau gangguan kesehatan mental. Salah satunya adalah skizofrenia. Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai metode riset. Untuk yang pertama ada desain penelitian. Pada penelitian atau riset yang akan kami lakukan menggunakan metode deskriptif dengan desain penelitian survei dan secara spesifik menggunakan pendekatan indigenous psikologi. Dan untuk tahap yang nomor 2 ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, langkah persiapan. Pada langkah ini kami menentukan topik, bentuk kegiatan, masalah, ruang lingkup, tujuan, dan judul dari proyek yang akan kami laksanakan. Langkah kedua yaitu meliputi observasi, penyebaran kuesioner, pembuatan produk yaitu Octopus Mood, survei, dan wawancara.
Di langkah yang akhir, kami menganalisis data, membuat kesimpulan, mengecek keabsahan data, dan pengisian logbook untuk masing-masing anggota. Selanjutnya, langkah penulisan laporan yang kami lakukan adalah mengecek proposal dan data yang sudah terkumpul, serta membuat laporan hasil akhir. Dan terakhir, dokumentasi dilakukan secara tertulis melalui proposal dan laporan akhir, serta dengan cara pengambilan foto atau video saat wawancara dan pembuatan produk. Untuk tahap nomor 3, yaitu menentukan objek dan variabel. Objek dari penelitian ini adalah tingkat kecemasan yang dialami oleh remaja, dan variabelnya adalah kesehatan mental, dan subjeknya adalah para remaja. Untuk tahap nomor 4, sumber dan teknik pengumpulan data. Hasil wawancara dan kuesioner sebagai sumber utama, sedangkan sumber pendukungnya adalah transkrip wawancara dan jurnal online. Untuk teknik pengumpulannya, kami menggunakan interview dan kuesioner. Dan tahap nomor 5 dibagi menjadi 3 langkah, yaitu reduksi, lalu penyajian, dan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir nomor 6, yaitu penyimpulan hasil penelitian, kami lakukan dengan 2 langkah, yaitu pembuatan kesimpulan sementara, lalu kesimpulan akhir. Baik, selanjutnya adalah lampiran. Jadi untuk penelitian kami ini terdapat beberapa lampiran. Yang pertama ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini isinya ada timeline dari minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke-6. Jadi ini dapat dibaca, ada perkenalan, pembentukan struktur, dan seterusnya sampai presentasi online pada hari ini. Next. Kemudian selanjutnya ada susunan tim pelaksana. Yang pertama ada Rahma Wulandingrum sebagai ketua, kemudian ada saya Arif Caksono sebagai wakil ketua, kemudian ada Salsabila Amanda Putri sebagai sekretaris, ada Rizka Yuni Pramudita sebagai bendahara, kemudian ada Rambu Azhara Kesya Amaya sebagai humas, ada Gilang Dwi Permana sebagai humas, dan yang terakhir ada Zahra Fatmaluisa Al-Gadri sebagai PDD. Next. Dan yang terakhir ada lampiran kami ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kami gunakan di sini ada 2. Yang pertama ada angket atau kuesioner, dan yang kedua ada wawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih partisipasi dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.